Karena menurut teman-teman Indah, sebenarnya mereka sudah datang. Tapi ketika mereka datang ke lokasi, mereka lihat kedai Indah tutup. Setiap kali Indah masak pesanan pelanggan di dapur, tercium bau melati dari dapur. Memang ada apa Mas Ibnu? Kenapa harus pindah dari kontrakan ini? Ibnu pun menjawab, Mas, di samping Mbak Indah. Halo kerabat Tetmer, saya Arman. Selamat datang di Kismis, Kisah Mistis. Kisah nyata ini dialami oleh sepasang suami istri yang baru saja menikah. Mereka adalah Danang dan juga Indah yang mencoba membuka usaha kedai sederhana. Danang dan Indah membuka kedai kecil. Awalnya mereka mendapatkan tempat untuk usaha ini dari iklan di media sosial. Katanya yang menempati sebelumnya ini mau pindah keluar kota. Dan akhirnya tempat usaha ini harus dioper dengan harga murah. Awalnya Danang dan juga Indah tidak menaruh curiga sedikit pun dengan harga kontrakan yang dibilang cukup murah. Padahal lokasinya cukup strategis untuk sebuah tempat usaha, berada di pinggir jalan, dan lingkungan sekitarnya ada banyak booth orang jualan. 1 minggu di awal mereka buka kedai ini, mereka sudah dibikin bingung. Ada sebuah keanehan. Karena semua teman-teman, sahabat yang dia undang untuk datang dan mencicipi masakan mereka, tidak ada satupun yang datang. Alasan mereka benar-benar membuat Danang dan Indah setengah tidak percaya. Karena menurut teman-teman Indah, sebenarnya mereka sudah datang. Tapi ketika mereka datang ke lokasi, mereka lihat kedai Indah tutup. Danang dan Indah pun merasa ini hal yang aneh. Dan mereka pun berdoa. Tapi setiap malam mereka habis berdoa, keesokan harinya Danang pasti merasakan mual. Seperti ada bentrokan energi. 10 hari berlalu dan kedai pun masih tetap sepi. 1-2 orang yang datang, sepertinya mereka kapok dan tidak mau datang lagi. Keanehan lainnya adalah setiap kali Indah masak pesanan pelanggan di dapur, tercium bau melati dari dapur. Danang sendiri pun sempat dibuat keheranan dengan buku nota yang tiba-tiba pindah. Padahal seingat dia, nota itu ada di meja komputer kasir. Karena kedai tetap sepi, Danang pun membuat strategi. Dia mencoba untuk bikin flyer, kemudian disebarkan di perkantoran dan lingkungan sekitar kedai. Nah, saat Danang berada di tempat fotokopi untuk bikin flyer, sang penjaga fotokopi ini bilang, "Kenapa ambil kontrakan itu, Mas? Kontrakan itu terkenal tidak laku. Semua yang jualan di situ pasti bangkrut dan juga gulung tikar." Danang tidak percaya begitu saja, toh rezeki sudah ada yang ngatur. Hingga suatu ketika, mobil box pengantar bahan masakan, sayuran dan juga telur datang mengantar pesanan Danang. Tapi kok orangnya ganti, bukan Mas Dodi. Dan terlihat orang ini sedikit mencurigakan. Pengantar sayuran ini bernama Mas Ibnu, dan terlihat dia sesekali melihat ke arah Indah yang sedang sibuk di meja kasir. Tapi yang membuat Danang makin penasaran adalah Mas Ibnu yang antar sayuran ini, dia menyebut istighfar. Astagfirullahaladzim. Sontak Danang menanyakan kepada Mas Ibnu, "Ada apa, Mas?" Mas Ibnu pun tetap terdiam dan masih melirik ke arah Indah. Danang mulai sedikit emosi. Jangan-jangan Mas Ibnu punya pikiran kotor terhadap Indah istrinya. Atau baru saja Danang mau membentak Ibnu, tiba-tiba Ibnu bilang, "Mas, apa nggak baiknya pindah kontrakan saja?" Danang bingung, dan Indah yang dari tadi sibuk di meja kasir akhirnya pun ikut penasaran. Danang akhirnya tanya kepada Ibnu, "Memang ada apa, Mas Ibnu? Kenapa harus pindah dari kontrakan ini?"
Ibnu pun menjawab, "Mas, di samping Mbak Indah ada pocong."